Ceraikan aku, Mas. Aku sudah muak melihat tanganmu yang kotor karena tanah setiap hari. Kalimat itu, tajam dan dingin seperti bilah es, keluar dari bibir Riana, wanita yang selama 5 tahun ini kupanggil istri. Dunia serasa berhenti berputar. Suara jangkrik di pekarangan belakang rumah kontrakan kami yang sederhana, mendadak terdengar memekakan telinga, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hatiku yang seolah baru saja direnggut paksa dari tempatnya. Aku menatap kedua tanganku. Tangan yang sama, yang dulu selalu digenggamnya erat saat kami berjalan-jalan di pematang sawah waktu pacaran dulu. Tangan yang sama, yang bekerja dari fajar hingga senja untuk menafkahinya. Kini, tangan ini menjadi alasan kebenciannya. Aku, Ardiansyah, adalah seorang sarjana pertanian. Bukan karena tak ada pilihan lain, tapi karena aku benar-benar mencintai tanah dan segala potensi kehidupan yang bisa tumbuh darinya. Bagiku, aroma tanah basah setelah hujan adalah parfum termewah, dan melihat tunas hijau pertama menembus gemburnya bumi adalah keajaiban yang tak pernah gagal membuatku bersyukur. Namun, bagi Riana, cintaku pada tanah adalah aib. Di matanya, aku hanyalah seorang petani modern yang gagal, sebutan halusnya untuk kuli, yang tak punya masa depan cerah seperti suami teman-temannya yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit. Malam itu, puncak dari segala keluh kesahnya selama berbulan-bulan, meledak tanpa ampun. Lihat, Mas, lihat teman-temanku di media sosial. Riana melemparkan ponselnya ke atas meja makan reot kami. Di layarnya, terpampang foto-foto sahabatnya yang sedang makan malam di restoran mahal, mengenakan tas bermerek, berlibur ke luar negeri. Suami mereka membahagiakan mereka. Dibelikan ini itu, diajak ke tempat-tempat mewah. Sedangkan aku harus malu setiap kali ditanya suamiku kerja apa. Ah, cuma ngurus kebun kecil di belakang desa. Begitu aku harus menjawab, Mas, malu. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu, desisnya. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari tamparan. Aku kan sudah bilang. Ini baru permulaan. Lahan sewaan ini hanya batu loncatan. Aku punya rencana besar. Aku sedang mengembangkan bibit unggul cabai dan tomat yang tahan hama. Kalau ini berhasil, kita bisa. Bisa apa? Bisa beli pupuk lebih banyak? Potongnya sinis, matanya menyala penuh kekecewaan. Aku tidak mau menunggu, kalau berhasil. Mas, aku mau hidup enak sekarang. Bukan nanti, bukan lusa, bukan 10 tahun lagi saat kita sudah tua dan keriput. Napasnya memburu. Ia menatapku seolah aku adalah orang asing yang paling menjijikkan. Sejak Pak Gunawan jadi manajer baru di kantorku, aku jadi sadar betapa menyedihkannya hidupku bersamamu. Dia menghargaiku. Dia melihat potensiku. Dia bilang, wanita secantik aku tidak pantas hidup di gubuk dan bergaul dengan lumpur. Jantungku seakan berhenti berdetak. Pak Gunawan. Pria parlente yang beberapa kali mengantar Riana pulang dengan mobil sedan hitam mengkilapnya. Pria yang selalu Riana puji setinggi langit. Mapan, berwibawa, wangi. Jadi, ini semua bukan lagi hanya soal uang dan gengsi. Ada orang lain yang telah mengisi kepalanya dengan janji-janji surga yang tak bisa kutawarkan saat ini. Apa maksudmu, Ri? Tanyaku dengan suara bergetar, takut mendengar jawabannya. Dia melamarku, Mas? Jawab Riana tanpa menatap mataku, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Dia bilang, dia akan memberikanku kehidupan yang layak. Rumah di kompleks elit, mobil, perhiasan semua yang tidak pernah bisa kamu berikan. Aku tertawa, tawa sumbang yang lebih terdengar seperti ringkikan orang sekarat. Jadi semudah itu, Ri? 5 tahun pernikahan kita kau tukar dengan janji materi? Ini bukan cuma materi, Mas Ardi, panggilannya berubah formal,
menciptakan jarak yang tak akan pernah bisa kami seberangi lagi. Ini soal harga diri. Aku lelah hidup dalam kekurangan. Aku lelah terus-menerus berharap pada mimpimu yang tidak realistis itu. Bertani itu pekerjaan orang-orang tua zaman dulu. Tidak ada masa depan di sana. Malam itu, ia mengemasi semua barang-barangnya. Semua baju bagus dan tas yang kubelikan dengan susah payah dari hasil panen, ia masukkan ke dalam koper. Ia bahkan tak sudi menyentuh album foto pernikahan kami yang tergeletak di atas nakas. Baginya, masa lalu kami adalah bab memalukan yang harus segera dihapus. Sebelum ia benar-benar melangkah keluar dari pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh padaku. Bukan dengan tatapan sedih atau menyesal, melainkan dengan tatapan meremehkan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bahagia dengan tanah dan lumpurmu. Jangan cari aku lagi. Aku akan memulai hidup baru yang jauh lebih baik. Ia tersenyum kecil, senyum kemenangan yang terasa seperti cemoohan. Oh, dan satu lagi, tambahnya, besok pengacaraku akan mengirim surat gugatan cerai. Tanda tangani saja, jangan mempersulit. Anggap saja itu kebaikan terakhirmu untukku. Pintu itu pun tertutup, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang menyiksa. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di teras, memandangi petak-petak kebun sayurku di bawah cahaya bulan yang pucat. Semua tampak sama, tapi terasa berbeda. Dulu, kebun ini adalah simbol harapan dan masa depan kami berdua. Kini, ia menjadi monumen kegagalanku, saksi bisu dari akhir pernikahanku. Kata-kata Riana terus terngiang, tanganmu yang kotor karena tanah. Aku mengepalkan tanganku. Tanah kering menempel di sela-sela jariku, terasa kasar dan nyata. Dadaku sesak oleh amarah, kecewa, dan luka yang menganga. Untuk sesaat, aku merasa Riana benar. Mungkin aku memang hanya seorang pemimpi bodoh. Mungkin seharusnya aku mengambil pekerjaan di kantor dinas pertanian kota, seperti saran orang tuaku dulu. Namun, saat fajar mulai menyingsing dan embun pagi membasahi daun-daun tomatku, secercah kekuatan aneh mulai merayap dalam diriku. Rasa sakit itu mulai bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sebuah tekad baja. Aku menatap cakrawala yang kemerahan. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan membiarkan cemoohannya membunuh mimpiku. Justru sebaliknya. Sakit hati ini akan kujadikan pupuk. Kekecewaan ini akan kujadikan air untuk menyirami benih-benih usahaku. Dan hinaannya akan menjadi api yang membakar semangatku hingga menyala 1000 kali lebih dahsyat. Beberapa hari kemudian, surat cerai itu benar-benar datang. Aku menandatanganinya tanpa ragu. Babak hidupku bersama Riana telah resmi kututup. Saat itu pula, aku menjual motor satu-satunya peninggalan ayahku. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa sepetak lahan lagi yang lebih luas, meski letaknya lebih jauh di pedalaman dan tanahnya dianggap kurang produktif oleh warga sekitar. Semua orang menganggapku gila. Kehilangan istri, sekarang malah menghamburkan sisa harta untuk tanah gersang. Aku tak peduli. Aku membawa semua ilmuku, seluruh tenagaku, dan seluruh sakit hatiku ke lahan baru itu. Aku bekerja seperti orang kesurupan. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tanganku tak hanya kotor, tapi melepuh, kapalan, dan berdarah. Setiap kali rasa lelah dan putus asa datang, wajah Riana yang tersenyum sinis akan muncul di benakku, dan itu cukup untuk membuatku kembali mengangkat cangkul. Di tengah kesendirian dan kerja kerasku, datanglah seorang pria tua yang sering memperhatikanku dari kejauhan. Namanya Pak Haji Solihin, pemilik sebagian besar tanah di desa itu, seorang juragan tua yang dihormati. Suatu sore, ia menghampiriku yang sedang beristirahat di bawah pohon randu, bermandikan keringat. Anak muda, sapanya dengan suara serak namun berwibawa. Saya perhatikan, caramu mengolah tanah ini berbeda. Kamu seperti sedang berbicara dengan bumi.
Aku hanya tersenyum tipis. Saya hanya berusaha, Pak Haji. Saya tahu ceritamu. Lanjutnya, soal istrimu. Seluruh desa membicarakannya. Aku menunduk, malu. Jangan menunduk, katanya tegas. Jadikan itu cambuk. Laki-laki sejati tidak diukur dari apa yang hilang darinya, tapi dari bagaimana ia bangkit setelah kehilangan segalanya. Pak Haji Solihin kemudian menunjuk ke arah perbukitan di kejauhan. Hamparan tanah luas yang tampak coklat dan kering. Lihat tanah itu? Ratusan hektar. Itu semua milik saya. Tapi sudah 5 tahun ini tanah itu seperti tanah mati. Kering dan sulit air. Banyak ahli pertanian dari kota sudah angkat tangan. Kamu sarjana, kan? Kamu punya ilmu. Ia menatapku lekat-lekat, tatapan matanya tajam menembus jiwaku. Saya punya tawaran untukmu, Nak Ardi. Saya lihat semangat di matamu, semangat yang lahir dari luka. Itu adalah semangat yang paling kuat. Taklukkan tanah mati itu untukku. Buat ia kembali hidup dan menghasilkan. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk sewa. Cukup tenagamu, ilmumu, dan tekadmu. Jika kamu berhasil, kita bicara soal bagi hasil. Bukan lagi sebagai buruh, tapi sebagai mitra. Tawaran itu seperti petir di siang bolong. Sebuah tantangan yang mustahil, sekaligus sebuah kesempatan emas yang mungkin tak akan datang 2 kali. Ratusan hektar tanah mati. Di tangan seorang pria yang baru saja dicampakkan karena dianggap tak punya masa depan. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku berdiri, membersihkan tanganku yang berdebu di celana kerjaku yang kumal. Aku menatap hamparan bukit gersang itu, lalu menatap Pak Haji Solihin. Tak ada keraguan dalam hatiku. Akan kubuktikan, Riana, bisikku pada angin, sebuah janji yang hanya bisa didengar oleh diriku sendiri dan Sang Pencipta. Tanah yang kau hina ini akan menjadi saksi. Tangan yang kau jijiki ini akan membangun sebuah istana dari permadani hijau. Aku menerima tawaran Pak Haji. Dan disitulah, di atas tanah mati yang dijanjikan, babak baru hidupku yang sesungguhnya dimulai. Berdiri di tepi lahan milik Pak Haji Solihin, aku merasa seperti setitik debu di hadapan gurun. Ratusan hektar tanah coklat retak terhampar di depan mata, diam dan panas di bawah sengatan matahari. Angin yang berhembus hanya membawa debu kering yang pedih di mata, dan rasa pesimis yang coba merayap ke dalam hati. Disinilah arenaku. Di tanah mati inilah aku mempertaruhkan segalanya. Sisa harga diriku, kepercayaan seorang pria tua yang baik hati, dan sumpah bisu yang kuucapkan pada angin. Riana, dengan kehidupannya yang baru dan berkilauan, terasa begitu jauh, seolah berada di dimensi lain. Dimensi yang wangi, bersih, dan nyaman. Sementara aku di sini, siap berkubang dalam lumpur dan debu. Bulan pertama adalah neraka. Aku tidak langsung mencangkul secara membabi buta. Ilmu yang kuperoleh selama 4 tahun di bangku kuliah harus menjadi kompasku. Aku menghabiskan minggu-minggu pertama berjalan kaki mengelilingi seluruh area, memetakannya dalam buku catatan usang. Aku mengambil sampel tanah dari puluhan titik yang berbeda, membawanya kembali ke pondok kecil yang diizinkan Pak Haji untuk kutinggali di ujung lahan. Dengan peralatan seadanya, sebagian kubeli dari sisa uang penjualan motor, sebagian lagi dipinjamkan Pak Haji, aku melakukan analisis sederhana. Hasilnya seperti yang kuduga, pH tanah terlalu asam, kandungan unsur hara makro seperti nitrogen dan fosfor nyaris nol. Tanah ini bukan hanya kering, tapi juga sakit parah. Tantangan terbesarnya adalah air. Pak Haji benar, air adalah barang langka di sini. Sumur-sumur warga di desa terdekat pun sering kering jika kemarau panjang. Bagaimana mungkin aku bisa menghidupi ratusan hektar lahan tanpa sumber air yang pasti? Aku tidak menyerah. Aku teringat salah satu mata kuliahku tentang hidrologi dan topografi. Selama berhari-hari, aku tidak memegang cangkul,
melainkan mempelajari peta kontur tua wilayah itu yang berhasil kudapatkan dari kantor kepala desa. Aku mencocokkannya dengan kondisi real di lapangan, mencari cekungan-cekungan alami, jalur air purba yang mungkin sudah tertimbun, dan vegetasi tertentu yang bisa menjadi indikator adanya air di bawah permukaan. Para pekerja harian yang sesekali disewa Pak Haji untuk membantuku menebangi semak belukar liar, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mereka melihatku lebih sering menatap kertas dan berjalan mondar-mandir, seperti orang linglung ketimbang bekerja fisik. Orang aneh, begitu mungkin pikir mereka. Disuruh mengolah tanah malah sibuk jadi detektif. Suatu sore, setelah hampir sebulan pencarian tanpa hasil, aku menemukan sebuah anomali. Di sebuah lembah yang cukup tersembunyi, di antara dua bukit kapur, aku melihat barisan pohon aren yang tumbuh lebih subur dibandingkan vegetasi lain di sekitarnya. Ini adalah sebuah petunjuk. Pohon aren memiliki akar serabut yang kuat dan menyukai area dengan ketersediaan air tanah yang cukup. Aku seperti menemukan urat nadi emas. Dengan semangat yang kembali menyala, aku meminta bantuan beberapa pekerja untuk mulai menggali di titik yang kutandai. Mereka skeptis. Sudah dari dulu, Kang Ardi, di sini memang kering, kata Mang Ujang, seorang pria parubaya yang paling sering membantuku. Kita coba saja dulu, Mang. Mohon bantuannya, balasku, penuh harap. Kami menggali. 1 meter, 2 meter, tanah masih kering dan berbatu. 3 meter, mulai terasa sedikit lembab. Para pekerja mulai saling pandang, tapi terus menggali karena upah mereka tetap berjalan. Dan akhirnya, di kedalaman hampir 5 meter, ujung cangkul Mang Ujang menghantam sesuatu yang basah. Bukan lagi tanah lembab, tapi lumpur. Dengan beberapa galian lagi, air mulai merembes keluar. Perlahan tapi pasti, rembesan itu berkumpul, membentuk genangan kecil yang jernih. Kami menemukan mata air tua yang terkubur longsoran tanah bertahun-tahun lalu. Teriakan sukacita pecah di antara kami. Aku langsung merebahkan diri, menciduk air itu dengan kedua tanganku dan membasuh wajahku yang kotor. Rasanya lebih sejuk dari pendingin udara di kantor termewah sekalipun. Itulah kemenangan pertamaku. Pak Haji Solihin, yang datang meninjau, sampai terdiam beberapa saat, menatap genangan air itu dengan mata berkaca-kaca. Ilmu ternyata benar-benar cahaya. Nak Ardi, ujarnya sambil menepuk pundakku. Puluhan tahun saya punya tanah ini, baru hari ini saya lihat airnya. Dengan ditemukannya sumber air, pekerjaan raksasa pun dimulai. Pak Haji tak ragu mengeluarkan modal untuk membeli pompa air besar dan ratusan meter pipa. Kami membangun sistem irigasi tetes sederhana, sebuah metode yang sangat efisien untuk lahan kering seperti ini. Air tidak disiram secara brutal, melainkan dialirkan lewat pipa-pipa kecil dan menetes perlahan langsung ke akar tanaman. Tidak ada air yang terbuang percuma. Tahap selanjutnya adalah menyembuhkan tanah. Aku tidak memakai pupuk kimia secara membabi buta. Itu hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang merusak dalam jangka panjang. Aku menerapkan sistem pertanian organik terpadu. Aku mengajari para pekerja membuat kompos dalam skala masif, memanfaatkan semua sisa tanaman liar dan kotoran ternak dari peternakan sapi milik Pak Haji. Kami juga menabur kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah. Sebagai langkah pertama, aku tidak menanam tanaman komersial. Aku menanam berbagai jenis kacang-kacangan, tanaman legum yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan menyimpannya di dalam tanah. Hamparan tanah coklat itu perlahan mulai ditutupi permadani hijau tipis dari daun-daun tanaman perintis ini. Ini belum menghasilkan uang, tapi ini adalah investasi untuk kesehatan tanah. Bulan berganti bulan, tahun pertama berlalu dalam sekejap. Tubuhku bertransformasi. Lemak di perutku hilang, digantikan oleh otot-otot padat hasil kerja fisik tanpa henti. Kulitku menghitam legam terbakar matahari. Tanganku tak lagi sekadar kotor, tapi kapalan tebal dengan guratan-guratan luka yang menjadi permanen.
Aku adalah antitesis dari gambaran pria sukses di majalah. Tapi setiap kali melihat hamparan hijau yang semakin luas, ada rasa bangga yang tak bisa dinilai dengan uang. Para pekerja yang dulu meremehkanku kini menaruh hormat yang tulus. Mereka tak lagi memanggilku Kang, tapi Pak Ardi. Mang Ujang bahkan menjadi tangan kanan kepercayaanku, yang paling mengerti visiku. Di tengah kesibukan itu, aku hampir lupa pada dunia luar. Sampai suatu malam, saat beristirahat di pondok dan iseng membuka media sosial lewat ponsel bututku, pertama kali dalam berbulan-bulan, algoritma sialan itu menunjukkan sesuatu. Sebuah foto yang diunggah oleh salah satu teman lama Riana. Fotonya ditandai. Di sana, Riana tersenyum lebar, bersandar manja di bahu Pak Gunawan. Mereka berdiri di depan sebuah rumah mewah 2 lantai dengan mobil Eropa baru terparkir di garasi. Keterangan fotonya berbunyi, "Selamat menempati rumah baru, kesayangan. Bahagia selalu ya, Riana Gunawan." Ada sengatan kecil di dadaku. Luka lama itu ternyata belum sepenuhnya sembuh. Hanya tertidur. Aku menatap foto itu lama. Riana tampak begitu bahagia, cantik dalam balutan gaun mahal. Kehidupannya persis seperti yang ia impikan. Aku melihat diriku di pantulan layar ponsel yang gelap. Wajah kusam, rambut acak-acakan, kaos yang sudah pudar warnanya. Kami benar-benar berasal dari 2 dunia yang berbeda sekarang. Namun, anehnya, setelah beberapa menit, rasa sakit itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Justru sebaliknya. Aku mematikan ponselku, lalu berjalan keluar dari pondok. Aku berdiri memandangi lahanku di bawah cahaya bulan. Hamparan tanaman legum itu bergoyang lembut ditiup angin malam, tampak seperti lautan perak. Di kejauhan, suara pompa air yang bekerja tanpa lelah terdengar, seperti detak jantung dari tanah yang mulai hidup ini. Aku tersenyum. Bukan senyum pahit, tapi senyum yang tulus. Biarlah dia bahagia dengan rumah beton dan mobil besinya. Kebahagiaanku ada di sini. Di tanah yang bernapas, di tunas-tunas yang tumbuh, di harapan ribuan benih yang siap kutebar. Rumahnya mungkin mewah, tapi istanaku sedang dalam proses pembangunan, dan fondasinya adalah bumi itu sendiri. Memasuki tahun kedua, setelah panen tanaman legum yang kemudian kami benamkan kembali ke dalam tanah sebagai pupuk hijau, tanah itu akhirnya siap. Analisis ulang menunjukkan kondisinya telah jauh membaik. Kandungan organiknya meningkat drastis, dan strukturnya menjadi lebih gembur. Inilah saatnya. Aku memutuskan untuk menanam komoditas yang menjadi keahlianku. Cabai hibrida varietas unggul hasil risetku sendiri, yang tahan terhadap kekeringan dan penyakit keriting daun. Kami mulai menanam, bukan lagi di 1 atau 2 petak, tapi di puluhan hektar pertama. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bibit cabai kami tanam dengan sistem mulsa plastik perak untuk menjaga kelembapan dan menekan gulma. Para pekerja yang kini jumlahnya sudah mencapai puluhan orang, bekerja dengan ritme yang teratur di bawah komando Mang Ujang dan diriku. Ini adalah operasi pertanian skala industri, bukan lagi perkebunan iseng di belakang rumah. Pak Haji Solihin datang meninjau hampir setiap minggu. Sorot matanya kini bukan lagi sorot harapan, melainkan sorot kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Ia seringkali hanya berdiri diam di puncak bukit, memandangi barisan-barisan rapi tanaman cabai yang tumbuh subur dan sehat. Sore itu, sekitar 6 bulan setelah penanaman pertama, aku dan Pak Haji berdiri di tempat yang sama. Di bawah kami, terhampar lautan hijau gelap dengan bintik-bintik merah menyala dari buah cabai yang mulai matang. Pemandangannya sungguh luar biasa. Ini bukan lagi tanah mati. Ini adalah bukti. Nak Ardi, kata Pak Haji dengan suara bergetar karena haru. Dulu, orang bilang tanah ini dikutuk. Sekarang lihatlah. Kamu tidak hanya menghidupkan tanah, Nak. Ia menoleh padaku, matanya yang tua bersinar dengan bangga. Kamu sedang membangun sebuah kerajaan.
Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma pedas khas daun cabai yang tertiup angin. Kerajaan. Kata itu terasa begitu besar. Tapi melihat hamparan di depanku, melihat buah dari keringat dan sakit hati yang telah bertransformasi menjadi kehidupan, aku tahu Pak Haji tidak berlebihan. Dan panen raya pertama kami, panen yang akan mengguncang pasar, sudah di depan mata. Hari panen raya tiba. Atmosfer di perbukitan yang dulu sunyi senyap kini riuh rendah seperti pasar malam. Bukan hanya puluhan pekerja tetapku, tapi ratusan pekerja musiman dari desa-desa sekitar tumpah ruah di lahan kami. Ibu-ibu dengan caping di kepala dan keranjang di punggung, para pemuda yang bersemangat, semua bergerak dengan gembira. Ada aura perayaan di udara. Mereka tidak hanya datang untuk upah. Mereka datang untuk menyaksikan keajaiban yang selama ini hanya menjadi buah bibir. Tanah terkutuk itu telah melahirkan emas merah. Aku berdiri di titik tertinggi, di samping Pak Haji Solihin dan Mang Ujang, memandang ke bawah. Pemandangan itu, sejauh mata memandang, adalah lautan manusia yang memetik lautan cabai merah. Truk-truk besar berjejer di jalan tanah yang sudah kami perkeras, siap mengangkut hasil panen. Ini bukan lagi sekadar kebun. Ini adalah sebuah operasi industri, sebuah mesin agribisnis yang hidup dan berdenyut. Tangan yang dulu dihina Riana karena kotor oleh tanah, kini memberi komando pada sebuah orkestra kerja yang menghidupi ratusan keluarga. Subhanallah. Desis Pak Haji di sampingku, matanya tak lepas dari pemandangan di bawah. Aku sudah hidup 70 tahun, Nak Ardi. Aku sudah melihat banyak panen. Tapi yang seperti ini baru pertama kali. Aku hanya bisa tersenyum. Rasa lelah, sakit hati, dan kesepian selama 2 tahun terakhir lurus seketika, terbayar lunas oleh pemandangan ini. Setiap buah cabai yang dipetik terasa seperti satu keping cemoohan Riana yang kuubah menjadi permata. Panen berlangsung selama beberapa hari. Hasilnya melampaui perkiraan paling optimis kami. Puluhan ton cabai kualitas super, merah menyala, padat berisi, dan dengan tingkat kepedasan yang konsisten. Sesuai rencana, aku tidak menjualnya ke tengkulak pasar lokal yang akan menekan harga. Jauh-jauh hari, sebelum bibit pertama ditanam, aku sudah mengirimkan sampel tanah, air, dan proposal proyek ini ke beberapa perusahaan pengolahan makanan terbesar di ibu kota. Satu yang merespons dengan serius, PT Pangan Makmur Sentosa, produsen saus sambal dan bumbu instan ternama. Hari itu, perwakilan mereka datang. Bukan lagi staf junior, tapi direktur pengadaannya langsung, seorang pria parlente bernama Pak Tirtayasa. Ia datang dengan mobil mewahnya, menatap lahan kami dengan ekspresi tak percaya. Ia berkeliling, memetik beberapa sampel cabai, membelahnya, mencium aromanya, bahkan menggigit sedikit ujungnya. Luar biasa, Pak Ardi, katanya setelah tur singkat, keringat mulai membasahi kemeja mahalnya. Kualitas cabai Anda ini premium. Seragam, bebas hama. Bagaimana Anda bisa melakukannya di tanah seperti ini? Dengan sedikit ilmu dan banyak kerja keras. Pak, jawabku tenang. Negosiasi tidak berlangsung alot. Justru sebaliknya. Pak Tirtayasa, melihat kuantitas hasil panen kami yang melimpah ruah, justru khawatir kami akan menjualnya ke perusahaan saingan. Ia tidak menawar, malah menawarkan harga sedikit di atas harga pasar untuk kualitas premium, dengan satu syarat, kontrak eksklusif untuk 3 tahun ke depan. Kesepakatan tercapai. Di pondok sederhanaku, di atas meja kayu kasar, kami menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah. Saat notifikasi transfer dana masuk rekening perusahaan patungan kami, Ardi Solihin Agrojaya, tangan Pak Haji yang memegang ponsel sampai sedikit gemetar. Pria tua itu menatapku, matanya berkaca-kaca penuh haru dan bangga. Aku sendiri merasakan getaran aneh di dada. Angka-angka digital di layar ponsel itu terasa surreal. Itu adalah hasil dari tanah, keringat, dan sakit hati.
Hal pertama yang kulakukan dengan uang itu bukanlah membeli barang mewah. Aku mengumpulkan seluruh pekerja. Di hadapan mereka, aku mengumumkan bonus panen raya yang jumlahnya 3 kali lipat dari gaji bulanan mereka. Sorak-sorai dan pekik takbir membahana, memecah keheningan senja. Aku juga mengangkat seluruh pekerja inti menjadi karyawan tetap dengan gaji di atas upah minimum regional, lengkap dengan tunjangan kesehatan. Bagi mereka, ini adalah anugerah. Bagiku, ini adalah kewajiban. Mereka adalah tulang punggung kerajaanku. Sebagian besar keuntungan lainnya, atas persetujuan penuh dari Pak Haji, langsung kami putar kembali. Kami membeli lahan-lahan kering di sekitar milik Pak Haji yang dijual murah oleh pemiliknya, karena dianggap tidak produktif. Area kekuasaan kami meluas. Kami membangun gudang penyimpanan yang layak, lengkap dengan mesin sortir sederhana. Aku juga akhirnya membeli sebuah mobil, bukan sedan mewah, melainkan sebuah mobil pick-up kabin ganda yang tangguh, yang bisa membawaku menjelajahi medan berat di pelosok lahan. Kisah sukses Juragan Ardi menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi di desa, hingga ke ruang rapat perusahaan di kota. Aku, si pria patah hati yang dicampakkan istri dan dianggap gila, kini menjadi legenda lokal. Seorang ikon kebangkitan yang membuktikan bahwa tanah gersang pun bisa menjadi ladang emas jika digarap dengan benar. Dan ria itu, tentu saja, pada akhirnya sampai juga ke lautan Riana. Di sebuah restoran Italia yang temaram di pusat kota, Riana sedang menikmati makan malam bersama suaminya, Gunawan. Kehidupannya kini persis seperti yang ia dambakan. Pakaian desainer, perhiasan berkilau, dan lingkaran pergaulan sosialita. Ia sudah hampir melupakan masa lalunya yang kumuh bersama Ardi. Pusing aku, keluh Gunawan sambil melonggarkan dasinya. Harga bahan baku naik lagi bulan ini, terutama cabai. Ada pemasok raksasa baru muncul entah dari mana, mengacaukan harga pasar. Semua pabrik saus besar sekarang ambil dari dia. Riana hanya menanggapi dengan gumaman sambil mengaduk pastanya. Urusan bisnis suaminya membosankan. Namanya aneh. Perusahaannya, Ardi Solihin Agrojaya. Lanjut Gunawan, lebih banyak bicara pada dirinya sendiri. Lokasinya di perbukitan gersang dekat desa. Apa itu namanya? Desa Sukatani. Aneh sekali. Padahal setahuku daerah sana itu kering kerontang. Riana berhenti mengaduk. Sendoknya membeku di udara. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ardi. Desa Sukatani. Nama dan tempat itu terlalu familiar. Siapa nama pemiliknya? Mas? Tanya Riana, berusaha menjaga suaranya tetap datar dan tak acuh. Kurang tahu nama lengkapnya. Orang-orang di industri cuma menyebutnya Juragan Ardi. Katanya sih masih muda, tapi hebat. Mantan sarjana pertanian yang mengubah ratusan, bahkan katanya sekarang sudah ribuan hektar tanah mati jadi produktif. Gila kan? Kekayaannya sekarang mungkin sudah puluhan miliar. Orang seperti itu yang seharusnya jadi mitra bisnis kita, bukan petani-petani kecil yang tidak jelas pasokannya. Gerutu Gunawan. Puluhan miliar. Ribuan hektar. Juragan Ardi. Dunia Riana seakan berputar. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Ardinya. Ardi yang ia tinggalkan adalah seorang pemimpi naif dengan tangan kotor dan celana penuh lumpur. Ardi yang ia kenal adalah pria yang hanya bisa menjanjikan masa depan yang tak pernah datang. Pria yang ia tertawakan karena cintanya pada tanah. Rasa pastanya yang mahal tiba-tiba menjadi hambar di lidahnya. Anggur di gelasnya terasa asam. Ia mencoba mengingat wajah Ardi. Wajah lelah yang selalu tersenyum tulus padanya. Tangan kasar yang selalu berusaha menggenggamnya dengan lembut. Janji-janji yang dulu ia anggap bualan. Kalau ini berhasil, kita bisa. Malam itu, Riana tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya,
Kemewahan di sekelilingnya, ranjang empuk yang besar, pendingin udara yang sejuk, selimut sutra, terasa dingin dan kosong. Ia mengambil ponsel pintarnya, membuka mesin pencari. Ia mengetik nama, Ardiansyah Sukatani, Ardi Solihin Agrojaya, Juragan Cabai Sukatani. Hasilnya tidak banyak. Hanya beberapa berita lokal kecil tentang kebangkitan ekonomi di desa terpencil, berkat seorang wirausahawan agribisnis. Tidak ada foto Ardi. Pria itu sepertinya menjauhi publisitas. Ketiadaan informasi itu justru membuatnya semakin gelisah. Sebuah benih keraguan dan penyesalan yang samar mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia menatap tangannya sendiri, yang mulus terawat hasil manikur rutin. Lalu ia membayangkan tangan Ardi yang kapalan dan menghitam. Tangan yang dulu ia jijiki. Tangan yang sama, yang kini, menurut cerita suaminya, sedang membangun sebuah kerajaan dari tanah yang ia hina. Senyum sinis yang dulu ia berikan pada Ardi di ambang pintu kini kembali menghantuinya, tapi kali ini terasa seperti bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Tawa kemenangannya dulu kini terdengar seperti lonceng kebodohan di telinganya. Berita tentang Juragan Ardi dari desa Sukatani menjadi hantu bagi Riana. Hantu itu tidak menakutkan, tetapi terus-menerus berbisik di telinganya saat ia mencoba tidur di ranjang mewahnya. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin butik-butik mahal di Jalan Cihamplas, atau saat ia menyeruput kopi di kafe-kafe elit di Dago Pakar. Bisikan itu selalu sama, kamu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kehidupan glamor yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini terasa seperti panggung sandiwara yang hampa. Tas bermerek di tangannya terasa berat, gaun sutranya terasa mengikat. Setiap kali Gunawan, suaminya, mengeluh tentang Juragan Ardi yang mendominasi pasar, Riana harus menelan ludah dan berpura-pura tidak peduli. Padahal di dalam hatinya terjadi badai. Rasa penasaran menggerogotinya hingga ia tak tahan lagi. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus tahu apakah dongeng yang didengarnya itu nyata. Tentu, gengsinya yang setinggi gunung Tangkuban Perahu melarangnya untuk datang begitu saja. Ia butuh alasan, sebuah topeng yang terhormat. Kesempatan itu datang saat Gunawan kembali merutuk soal bisnisnya. Aku harus bertemu dengan Juragan Ardi ini, kata Gunawan suatu malam. Menawarkan kerjasama atau semacamnya. Tapi katanya dia sulit ditemui, tidak suka dengan formalitas orang kota. Sebuah ide licik terbentuk di benak Riana. Kenapa tidak aku yang coba, Mas? Usulnya dengan nada semanis mungkin. Aku kan yah, kau tahu, aku dulu tinggal di desa. Aku lebih paham cara bicara dengan orang-orang seperti itu. Mungkin aku bisa melakukan pendekatan awal, sekadar ngobrol santai. Anggap saja survei lapangan. Gunawan menatapnya, terkejut sekaligus terkesan. Kamu yakin mau repot-repot ke desa terpencil begitu? Demi bisnis kamu, Mas. Apa sih yang enggak? Jawab Riana, menyembunyikan debaran jantungnya di balik senyum palsu. Maka, pada suatu pagi di pertengahan bulan Juli, dengan alasan survei bisnis, Riana mengendarai SUV mewahnya meninggalkan gemerlap kota Bandung. Ia menyusuri jalan tol, lalu keluar menuju jalan provinsi yang lebih sempit. Perlahan, pemandangan gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan berganti dengan hamparan sawah hijau dan rumah-rumah penduduk yang sederhana. Semakin jauh ia masuk, semakin buruk jalannya. Aspal mulus berganti dengan jalanan beton yang bergelombang, lalu jalan tanah yang diperkeras. AC mobilnya yang dingin kontras dengan panas terik dan debu di luar. Ini adalah perjalanan mundur ke dunia yang telah ia buang. Ia sampai di gerbang desa Sukatani. Tak ada lagi gapura bambu reot yang ia ingat. Kini berdiri sebuah gerbang beton yang kokoh dengan tulisan besar, Kawasan Agrowisata Ardi Solihin Agrojaya. Jantungnya mencelos. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia tidak langsung menuju kantor pusat. Ia memarkirkan mobilnya yang mencolok itu di dekat sebuah warung kopi yang ramai,
tempat para petani dan pekerja beristirahat. Dengan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya, ia turun dan memesan teh botol, mencoba memasang telinga. Semua percakapan di warung itu mengarah pada satu nama. Alhamdulillah, panen tomat bulan ini juga lancar. Semua berkat sistem irigasi dari Pak Juragan Ardi. Anakku sekarang bisa sekolah sampai SMA. Disekolahkan sama perusahaannya Pak Ardi. Dulu desa kita ini paling miskin sekecamatan. Sekarang lihat, jalanan diaspal, masjid dibangun megah. Semua karena beliau. Riana mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Mereka membicarakan Ardi seolah-olah pria itu adalah seorang wali atau pahlawan. Tidak ada sebutan, petani gembel, atau pemimpi bodoh. Yang ada hanya rasa hormat dan syukur. Dari kejauhan, ia melihat sebuah mobil pick-up kabin ganda berwarna hitam lega melintas di jalan utama kawasan perkebunan. Di belakang kemudi, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, meski kini tampak berbeda. Ardi. Pria itu tidak mengenakan kemeja flanel lusuh seperti dulu. Ia mengenakan kemeja lapangan berwarna kaki yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan lengan yang kokoh dan kulit yang gelap terbakar matahari. Ia sedang tertawa, berbicara dengan Mang Ujang yang duduk di sebelahnya. Tawa itu lepas, tanpa beban. Tawa seorang raja yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Dia tampak bahagia dan berkuasa. Aura percaya diri dan ketenangan menguar darinya, sesuatu yang tidak pernah ia miliki saat bersamanya dulu. Pemandangan itu, entah kenapa, lebih menyakitkan daripada membayangkan Ardi menjadi pria kaya yang sombong. Ardi tidak menjadi sukses dengan berubah menjadi orang lain. Ia menjadi sukses dengan menyempurnakan dirinya sendiri, versi yang dulu Riana hina. Setelah mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa, Riana memutuskan untuk menghadapinya. Ia menghidupkan mesin mobilnya dan mengikuti arah perginya mobil pick-up itu. Ia tiba di sebuah kompleks yang luas. Bukan lagi pondok bambu, melainkan sebuah bangunan kantor modern minimalis yang menyatu dengan gudang-gudang raksasa dan area pengepakan yang sibuk. Puluhan pekerja beraktivitas dengan efisien. Semua ini dibangun oleh tangan yang dulu ia sebut kotor. Ia memarkir mobilnya. Kakinya terasa seperti jeli saat ia melangkah keluar. Ia melihat Ardi sedang berdiri di depan lobi kantor, memberikan beberapa arahan kepada Mang Ujang. Ardi sepertinya merasakan ada mobil asing yang datang. Ia menyelesaikan kalimatnya, lalu berbalik. Dan saat itulah, setelah 3 tahun yang terasa seperti seumur hidup, mata mereka bertemu. Wajah Ardi tidak menunjukkan keterkejutan yang dramatis. Hanya ada jeda sepersekian detik, sebuah kilatan pengakuan di matanya, sekilas bayangan dari luka lama yang lewat seperti awan tertiup angin. Lalu, wajahnya kembali tenang. Datar. Seperti permukaan danau di pagi hari. Ia menatap Riana yang berdiri kaku di samping mobil mewahnya, seolah sedang melihat seorang sales yang salah alamat. Justru Riana yang seluruh sistem pertahanannya runtuh. Rencana kalimat pembuka yang sudah ia susun di kepala, sebuah sapaan angkuh yang menunjukkan bahwa ia datang untuk urusan bisnis penting, lenyap tak berbekas. Di hadapan ketenangan Ardi, di tengah kerajaan yang dibangun pria itu dari puing-puing hatinya, Riana merasa kecil, telanjang, dan palsu. Gaun mahal yang ia kenakan tiba-tiba terasa seperti kostum murahan. Ia membuka mulutnya, tetapi hanya suara bergetar yang keluar. Ardi. Mas Ardi, panggilnya, sebuah sapaan dari masa lalu yang kini terdengar janggal dan tidak pada tempatnya. Ardi hanya menatapnya, tidak maju, tidak mundur. Matanya yang dulu selalu menatap Riana dengan penuh puja dan cinta, kini menatapnya dengan tatapan yang sopan namun berjarak. Tatapan seseorang yang melihat orang asing. Setelah hening yang terasa menyiksa bagi Riana, Ardi akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan tenang, tanpa getar amarah atau kesedihan. Riana, sapanya. Penggunaan nama itu saja,
Tanpa embel-embel, dik, atau sapaan mesra lainnya, terasa seperti sebuah dinding tebal yang tak bisa ditembus. Ada perlu apa? Pertanyaan sederhana itu menggantung di udara panas desa Sukatani, lebih tajam dari pisau, lebih berat dari batu. Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban tentang masa lalu. Pertanyaan itu menuntut alasan atas keberadaannya di sana, saat ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Riana yang selalu punya jawaban untuk segalanya, kini tak mampu berkata apa-apa. Pertanyaan Ardi yang tenang, ada perlu apa, terasa lebih memekakan daripada teriakan badai. Pertanyaan itu menelanjangi semua kepalsuan Riana, meruntuhkan panggung sandiwara yang susah payah ia bangun. Di bawah tatapan mata Ardi yang jernih dan tak lagi memuja, Riana kehabisan kata-kata. Ia tergagap, mencoba meraih kembali topeng bisnis yang sudah retak. Aku dengar dari suamiku perusahaanmu sukses besar. Mas. Dia maksudku, perusahaan kami tertarik untuk menjajaki kemungkinan kerjasama. Kalimat itu terdengar sangat lemah dan menyedihkan, bahkan di telinganya sendiri. Ardi tidak tersenyum sinis. Ia juga tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sedang menanggapi tamu yang tak dikenal. Ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kartu nama yang dicetak dengan desain simpel dan elegan. Begitu, katanya dengan nada profesional. Untuk semua urusan bisnis, silakan hubungi manajer operasional saya, Mang Ujang. Nomornya ada di situ. Nanti bisa diatur jadwal pertemuan resmi jika proposal Anda menarik. Ia menyodorkan kartu nama itu. Bagi Ardi, itu adalah prosedur standar. Bagi Riana, itu adalah sebuah tamparan tak terlihat yang paling menyakitkan. Ardi telah membangun dinding di antara mereka. Dinding yang terbuat dari profesionalisme dan jarak. Ia bukan lagi, Mas Ardi, yang bisa ia perintah dan hina sesuka hati. Ia adalah Bapak Ardiansyah, CEO dari Ardi Solihin Agrojaya, dan Riana hanyalah calon klien potensial yang harus melewati jalur birokrasi. Tangan Riana bergetar saat menerima kartu nama itu. Dan saat itulah bendungan pertahanannya jebol. Gengsi, harga diri, kesombongan, semuanya luruh bersama air mata yang akhirnya tumpah tanpa bisa ia cegah. Bukan itu. Isaknya, suaranya pecah. Bukan karena bisnis, Mas. Aku. Ia tak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya luruh, dan ia berjongkok di samping ban mobilnya yang mahal, menangis terseduh-seduh di tengah pelataran kantor yang berdebu. Pemandangan yang sangat kontras. Seorang wanita berpenampilan mewah menangis seperti anak kecil di jantung sebuah imperium agribisnis. Aku minta maaf, Mas, serunya di sela tangis. Aku minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Aku buta karena uang dan gengsi. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkanmu. Seharusnya aku percaya padamu. Ardi menatapnya dalam diam selama beberapa saat. Mang Ujang dan beberapa pekerja yang melihat dari kejauhan memilih untuk menyingkir, memberikan ruang. Tak ada lagi tatapan datar di mata Ardi. Yang ada kini adalah kilas balik dari rasa sakit yang dulu nyaris menghancurkannya, namun dibalut oleh kedewasaan dan ketenangan yang ia peroleh dengan susah payah. Ia melangkah mendekat, bukan untuk memeluk atau mengangkat Riana, tapi hanya berdiri beberapa langkah di depannya. Berdirilah, Riana. Jangan seperti ini, katanya, suaranya tetap tenang, namun ada nada perintah halus di dalamnya. Riana mendongak, matanya bengkak dan penuh harap. Harapan bahwa permintaan maafnya akan meluluhkan hati Ardi, bahwa pria itu akan luluh dan mungkin memberinya kesempatan kedua. Semua sudah berlalu, lanjut Ardi, dan kalimat ini memupuskan semua harapan Riana. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Karena kalau kejadian itu tidak pernah terjadi, aku tidak akan pernah berdiri di sini sekarang. Rasa sakit yang kamu berikan, cemoohanmu, semua itu adalah pupuk terbaik untuk mimpiku.
Ia tersenyum tipis. Senyum pertama yang Riana lihat, tapi bukan senyum untuknya. Itu adalah senyum seseorang yang telah berdamai dengan takdir. Jadi, untuk pelajaran hidup yang sangat berharga itu, aku justru berterima kasih padamu. Hati Riana hancur berkeping-keping. Dimaafkan akan memberinya sedikit kelegaan. Dimarahi akan memberinya justifikasi. Tapi, diterima kasih, karena telah menyakitinya, itu adalah penolakan paling telak dan elegan yang pernah ada. Itu artinya, perannya dalam hidup Ardi sudah selesai, sebatas menjadi katalisator kesuksesannya. Aku sudah punya kehidupanku sendiri sekarang, Riana, kata Ardi sambil memandang berkeliling ke arah kerajaannya yang hijau. Kebahagiaanku ada di sini, di tanah ini, bersama orang-orang yang percaya padaku saat aku tidak punya apa-apa. Ia menatap Riana untuk terakhir kalinya. Kuharap kamu juga menemukan kebahagiaanmu sendiri. Permisi. Ardi berbalik dan melangkah masuk ke dalam kantornya tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Riana yang masih terpaku, memegang sebuah kartu nama yang terasa membakar tangannya. Tangisnya telah kering saat ia kembali ke mobilnya. Perjalanan pulangnya ke Bandung terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Semua kemewahan di sekelilingnya kini terasa seperti ejekan. Sesampainya di rumah, malapetaka berikutnya telah menanti. Gunawan berdiri di ruang tamu dengan wajah dingin dan marah. Di tangannya ada tablet yang menunjukkan aplikasi pelacak GPS mobil. Bagus sekali, survei lapangannya, Riana, desis Gunawan. Lokasinya sangat spesifik. Kantor pusat Ardi Solihin Agrojaya. Jadi ini rencanamu? Setelah tahu mantan suamimu jadi miliarder, kamu merengek ingin kembali padanya. Mas, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, bentak Gunawan. Aku sudah tahu jenis wanita sepertimu. Kamu bersamaku karena status dan uangku. Sekarang kamu melihat ada sumber yang lebih besar, kamu mencoba melompat ke sana. Aku tidak butuh parasit dalam hidupku. Malam itu juga, Gunawan mengusirnya. Semua fasilitas yang ia nikmati dicabut seketika. Mobil, kartu kredit, akses ke rumah mewah itu. Riana, wanita yang meninggalkan seorang pria karena takut hidup susah, kini benar-benar menjadi susah. Diusir oleh pria yang ia anggap sebagai jaminan kemewahannya. Ia telah kehilangan keduanya. Ia tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Beberapa bulan kemudian, senja kembali turun di desa Sukatani. Ardi berjalan di pematang kebun tomatnya yang baru, yang membentang di lembah subur di dekat sumber mata air. Udara sejuk, aroma tanah basah dan daun tomat yang segar menjadi parfum favoritnya. Imperiumnya terus tumbuh. Kini merambah ke komoditas sayuran lain, dan bahkan mulai membangun fasilitas pengolahan sendiri. Ia tidak sendiri. Di sampingnya berjalan seorang wanita muda berpenampilan cerdas dengan kacamata dan kemeja lapangan yang serasi dengannya. Namanya Kirana, seorang ahli agronomi lulusan universitas ternama yang direkrut Ardi untuk memimpin divisi riset dan pengembangan. Sistem irigasi tetes dengan nutrisi terlarut ini benar-benar efektif. Pak, kata Kirana, matanya berbinar saat memeriksa salah satu tanaman. Produktivitas bisa naik 20% lagi di panen berikutnya. Itu semua berkat idemu, Kirana, jawab Ardi sambil tersenyum tulus. Mereka berbicara dengan nyaman, bukan tentang gosip atau hal-hal dangkal, melainkan tentang masa depan tanah itu, tentang varietas unggul, tentang teknologi pertanian berkelanjutan. Mereka berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa cinta pada bumi. Saat matahari terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan yang indah, Ardi berhenti sejenak. Ia memandang hamparan ribuan hektar kebun yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Ia pernah kehilangan cinta, tapi ia menemukan takdirnya. Ia pernah dicampakan, tapi ia membangun kerajaannya sendiri dari nol. Ia menoleh pada Kirana yang juga sedang menatapnya sambil tersenyum.
Di mata wanita itu, Ardi tidak melihat pantulan seorang juragan kaya raya, tapi pantulan seorang pria dengan semangat dan visi yang sama dengannya. Mantan istrinya pernah menertawakan pekerjaannya. Kini, di atas tanah yang sama, di tengah kerajaan yang ia bangun dengan tangan yang dulu dihina, Ardi menemukan kedamaian dan awal dari kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan yang nyata, yang tumbuh dari tanah, bukan dari fata morgana kemewahan. Dan kali ini, ia tahu, kebahagiaan itu akan ia rawat sebaik ia merawat buminya.